Aduh, aduh, lagi pada ngapain nih di tengah sawah? Oh, ternyata Pak Bapak yang lagi pada mainan burung. Hihihi. Cokozen, siapa sih yang nggak seneng lihat burung-burung berterbangan kayak gini? Adem banget ya liatnya. Apalagi terbangnya di tengah hamparan sawah dan hijau kayak gini. Kira-kira jenis burung apa sih yang lagi terbang ini, Cokozen? Coba kita lihat dari dekat. Oh alah, ternyata ini adalah jenis burung bayan atau betet. Burung betet ini termasuk salah satu jenis burung paruh bengkok yang asli dari Indonesia nih, Cokozen. Badan burung betet berukuran sedang, bulu-bulunya berwarna hijau, tapi ada juga loh yang putih atau coklat. Betet suka terbang gerombolan gitu loh, Cokozen, buat nyari makan di pohon-pohon tinggi. Aduh, 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 aduh. Setelah terbang muter-muter di tengah hamparan sawah, burung betet bakal balik lagi ke majikannya loh. Nah, si betet kecil ketinggalan nih. Nah, tipsnya Cokozen di rumah yang pengen nerbangin burung betet, pastiin dulu burung betetnya udah jinak dan nurut ya. Biasanya, burung yang suka dipelihara emang lebih jinak dibanding yang liar ya, Cokozen. Terus siapin dulu nih tempat buat nerbanginnya. Cari ruangan yang luas, nggak ada benda-benda yang halangin, biar burung betetnya bisa terbang leluasa. Contohnya kayak lahan persawahan kayak gini nih, Cokozen. Nah, yang paling penting, kasih dia makan kesukaannya, biar tambah jinak. Perlahan-lahan, burung betet bakal belajar terbang atas perintah si majikan. Cokozen, karakteristik dari burung betet ini punya paruh yang bengkok ke bawah loh, Cokozen. Ini salah satu ciri khasnya sebagai burung paruh bengkok. Paruhnya ini berguna buat mematuk buah-buahan dan biji-bijian yang jadi makanannya. Selain itu, burung betet jago terbang loh. Mereka biasa terbang bergerombol dan lincah banget di udara. Kadang juga suka nongkrong di dahan-dahan pohon tinggi. Yang uniknya lagi, burung betet ini bisa menirukan suara manusia loh, Cokozen. Mereka bisa nyirep-nyirep kayak orang ngomong gitu. Ini nih yang bikin banyak orang suka pelihara betet sebagai burung kicau. Loh, burungnya malah kabur. Mungkin si burungnya belum besti nih sama abangnya ya, Cokozen. Jadinya sempat kesasar dulu deh. Unik banget kan si burung betet ini? Betet emang burung khas Indonesia yang patut dilestariin loh, Cokozen. Gimana, Cokozen, ada yang tertarik juga nggak nih buat pelihara burung betet? Jo, kamu minum apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hidayat ya. Saya termasuk pecinta semua binatang, tapi lebih cinta kepada jenis burung. Semua jenis burung saya suka, dari burung peking, burung kicau, tapi lebih cinta lagi kepada kita kenal dengan paruh bengkok. Paruh bengkok itu kita sebutnya parot gitu. Kenapa saya suka dengan jenis parot? Karena parot ini tipe burung yang cerdas. Kita bisa berinteraksi, bisa kita pegang, bisa dilatih bicara juga. Jadi lebih humanis parot ini dibanding jenis burung yang lain. Karena dia tingkat kecerdasannya lebih tinggi, maka lebih humanis, lebih cocok untuk kita jadikan binatang peliharaan atau pet gitu ya. Kalau bicara apa sih untungnya kita pelihara burung, sebenarnya semua hobi menghasilkan, asal ditekuni dengan baik. Jadi parot ini kalau dari jenis yang murah aja gitu ya, misal ini jenis nuri pelangi gitu. Ini jenis nuri pelangi aja, ketika kita bisa ternak sekali bertelur itu misalkan 7. Anakannya itu kan 1 juta satu. Berarti sekali penetasan satu kandang itu bisa kita panen 3 juta gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk UMKM itu sangat
worth it banget untuk pelihara parrot ini gitu. Nah mereka kita bisa ajak interaksi. Tapi dengan kicau harganya mahal cuma di kandang, tapi kalau parrot kita bisa pegang. Ini bisa kita latih bicara gitu. Ketika mereka terbang nanti balik lagi, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin kalau dari parrot. Beda dengan kicau, kalau udah lepas kandang udah hilang. Nah ini dia nggak akan jauh, paling Itu balik lagi pak. balik lagi. Nah dia punya nama Sin. HP kamu Sin. record. Wah dia Sadar. terus ke situ. Itu namanya Sin dia, salah satu andalan kita. Nama panjangnya Sintayong dia. Iya. Jadi Kayak memang nama-nama dari- Korea. Iya, namanya Sintayong. Saya diambil. Jadi seperti itu. Kenapa saya lebih suka parrot? Kalau boleh tahu nih Pak, Iya. awal mula Bapak suka sama burung tuh kayak gimana tuh, ceritain. Ya. Sebenarnya kalau saya suka burung itu bawaan lahir ya. Iya, kenapa saya bawaan lahir? Saya dari kecil saya suka burung. Nyari-nyari burung di hutan. Tapi saya suka parrot baru dari 2012. Saya kenal dengan paruh bengkok ini dari 2012. Ya, Mas Rizky ya. Dari 2012 saya mulai kenalan dengan parrot. Dan saya mulai belajar bagaimana pemeliharaannya, bagaimana perawatannya. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Udah lebih dari mau 10 tahun ya. Nah seperti itu, itulah parrot gitu. Jadi saya mulai suka jenis paruh bengkok ini sejak 2012 seperti itu. Kalau bicara perawatan itu sebenarnya sangat mudah. Asal kita kasih makan, kemudian setiap hari harus ada interaksi. Dia makhluk hidup. Kalau kita nggak interaksi, dia jadi galak. Jadi tiap hari kita harus pegang. Namanya kita manning gitu. Pendekatan. Pendekatan. Kita pegang, kita elus, kita kasih makan. Baik, tadi kalau dari segi ternak ya, itu jenis nuri pelangi, itu jenis yang murah, paling murah lah. Nah kalau jenis yang merah ini yang saya tadi terbangkan, nuri bayan ya. Nuri Bayan. bayar. Ya, saya kenalkan ya. Ini nuri bayan. Ini aslinya endemiknya Kalimantan, Papua, Kalimantan. Jadi bukan asli Jawa. Nah, ini nuri bayan. Dia harga bayinya kecilnya yang jenis ini bisa sampai 5 juta. Yang bayinya. Iya, bayinya. Bisa Kalau segitu? kalau yang udah terlatih bisa tembus angka 10. Nah, Itu kalau ke pemilik yang barunya nurut nggak pak? nurut, asal manning juga. Bagaimana manning ya tadi? Kalau malam kita pegang, kita kasih makan. Nah, kita Meskipun pemilik baru. pindah pemilik, kita elus. Nah, seperti ini. Terus kita kasih makan. Ribet nggak pak? Nah, kalau lapar dia ribut. Sama kayak anak manusia juga gitu kan. Kalau dia pas minta makan. Maksudnya ngurusnya tuh ribet nggak? Oh, ribet enggak? Enggak. Makan, mandi, jemur. Mandi seminggu 3 kali. Kalau makan pagi sama malam. Kalau orang baru megang itu gimana itu? Takut nggak dia? Ya, Oh, ya. coba. Betul pak. Ya, kalau yang Boleh. kecil aman. Jadi Agak ini ya galak Ya. apa gimana tuh Ya. karakternya dia? dia karena baru habis terbang sih, jadi kecapean. Oh iya. Oh jangan gigit ya. Enggak, dia nggak paling gigit. Paling gigit-gigit manja dikit. Nah, dia lagi panik nih, kepanasan. Nah, ini dia. Nuri bayan. Jadi, kalau yang sebenarnya kalau untuk usaha lebih enak pakai yang impor, Gimana tuh? burung impor. Kalau ini kan lokal Indonesia semua. Kalau impor lebih mahal lagi. Harga bayinya bisa sampai 20 juta. 15 juta paling murah tuh. Perawatannya sama, kemudian cara ngurusnya sama,
tapi value-nya lebih gede. Terus nggak perlu surat izin. Kalau kita yang endemik Indonesia harus ada sertifikat, harus izin. Harus ada izinnya Pak ya? Betul, BKSDA. Jadi jangan kalau tanpa izin kita pelihara, gitu kan? Karena ini burung dilindungi. Iya. Kecuali kalau ada izinnya. Kalau jenis impor nggak perlu izin. Namanya juga impor gitu kan. Iya. Kalau ini kan jenis-jenis yang dilindungi pemerintah, maka setiap burung yang endemik harus berizin. Kalau mau ternak pun sebaiknya berizin, seperti itu. Jadi kalau kita melihara burung itu mah bisa dimainin ya Pak ya? Bisa. Beda dengan burung kicau ya Pak? Kicau, cuma di kandang. Iya. Jadi kita pelihara burung, tapi yang nggak melanggar syariat Islam. Kalau kita melihara burung di sangkar sendirian, itu kan melanggar. Burung pengen kawin, kita cetekin kicau, pemilik mah seneng kan, gacor. Padahal ada yang diomongin pengen kawin kan. Oh, iya. Saking nggak ngerti pemiliknya. Lagi birahi ya Pak? Lagi birahi. Nah kalau ini kita mainin, jadi kita terbangin sok, kamu terbang sana, pergi, tapi dia nggak mau, balik lagi, gitu. Walaupun kalau pergi kita cari gitu kan, tetap kan kita pemilik. Tapi artinya ya dengan manusia itu nggak takut, jadi bisa dimainin. Jadi kayak persis kayak kita pelihara kucing. Kalau di rumah kita lepas aja di luar ruangan, dengan anak kita dia main gitu, seperti itu. Biar nggak agresif ya. Betul. Ini juga sama, kalau nggak dimainin jadi agresif juga, nyerang juga. Jadi enak gitu Pak ya, di kamar tuh ya sambil mainan. Betul, sambil mainan, sambil ngopi, denger musik, gitu kan. Nih Pak, Baik. misalkan aku nih pemula nih, Ya, apa sebaiknya yang harus pertama kali dibeli? Contoh yang apa dulu nih? Contoh aku pengen melihara ini nih, baik. tips-tipsnya apa dulu? Saran dari saya kalau untuk pemula, untuk main free fly, itu lebih baik pakai yang kecil dulu. Jenis konur namanya. Ada nggak Pak? Nah, kita lagi nggak bawa nih. Namanya jenis konur ya. Jadi dia lebih gampang jinak, bondingnya lebih kuat. Itu pemula pun dia nggak akan gigit, nggak akan jauh. Itu impor ya. Oh, impor. Ya, dari Amerika Latin. Tapi lebih murah, Berapa itu Pak? Kondur. 1.300.000. Udah gede apa masih bayi? Bayi, Oh masih bayi. masih bayi. Kita masih bisa latih. Cuma kalau memang pengen bener bisa di bisnis burung, ya saya sarankan mah untuk pemula belajar dari masih bayi, cara ngelolohnya kan begitu, kekentalan buburnya. Itu mesen di siapa Pak kalau? Nah via komunitas. Nah contoh nih Contoh sih. cara loloh nih, Oh, itu cara ngasih makan. iya tuh. Ini jadi pas ke sana nanti lari ke napas. Tuh, jadi harus tempatnya. Oh ada tipsnya ya Pak? Ya manusia kan juga ada dua ya. Betul. Kalau kita dorong cairan itu masuk ke paru-paru, mati. Oh. Dia nelan, lihat kapan dia nelan gitu. Nah, kadang kan kalau pemula asal didorong aja, ininya masuk ke dalam. Sabar. Akhirnya harusnya masuk ke tengkolok, ke sini, malah masuknya ke sana. Ini kan saya juga pelihara dari bulu jarum. Masih bulu jarum dipelihara gitu kan. Nah, kalau yang nggak ada hobi bisnis burung ya tersiksa Terus siksanya gimana Pak? ya, karena kan harus ngasih makan, Oh iya. ngeluangin waktu, Open lah ya Pak? open, sedangkan dia nggak hobi. Dia karena hobi dijalanin, Seneng aja gitu ya iya, Pak? panas-panas tengah sawah juga dijalanin Iya benar. gitu. Nah, Itu makannya apa tuh Pak? ini bubur lolohan khusus burung. Ya, ada burung. Gitu. Bubur lolohan. Boros enggak sih Pak makannya? Nah, kembali kepada Iya. kalau niatnya kita untuk hobi, untuk kesenangan,
orang nggak akan bicara boros. Hanya kesenangan, motor bisa dibeli ondernya. Tapi kalau untuk bisnis pasti balik modal, gitu. Karena misalkan kita dari gelodok ya, dari kandang kita angkat, gitu kan, dari kandang. Kemudian dari sampai kita bisa ngejual itu paling 100.000 lah untuk pakan. Itu udah cuan banget. Kita cuma keluar modal 100.000, harganya misalkan 1,5 juta, itu pasti cuan kan? Iya. Lebih kepada tenaga, gitu. Kasih makannya 2 kali aja, pagi sama malam. Tuh. Jadi dia nggak akan pergi, karena dia tahu siapa yang ngasih makan, gitu kan. Tapi kalau kita taruh aja di kandang, nggak kita pegang, nggak kasih makan, keluar ya udah jauh, nggak balik. Karena tidak tahu ya Pak. Iya, gitu. Makanya kadang saya suka bingung, kok manusia kalah sama burung. Manusia sama orang itu ada dikasih makan dari Iya. udah gede, pergi, udah kawin nggak balik-balik. Nggak kunjungin lebaran. Nah, burung yang kita kasih makan tahu terima kasih. Iya, Sana lu pergi, Iya. kita terbangin kayak tadi kan, balik lagi. balik lagi. Itu dia tahu terima kasih gitu. Jadi jangan kita lihat negatif ya, biar burung buang-buang beli pakan, buang-buang waktu. Enggak, ini mengajarkan akhlak gitu kan, Iya. mengajarkan kesabaran. Makanya saya kenapa main burung ini, gitu. Nah itu dari segi makan boros apa enggak itu relatif ya, Iya. gitu. Terus kalau dari segi kesehatan, burung bapak ini pernah terkena penyakit nggak? Nah baik, untuk Keren perawatan banget. kesehatan, burung paruh bengkok sebenarnya paling kuat fisiknya. Mereka ini paling kuat fisiknya, mereka daya tahan tubuhnya kuat. Tapi harus hati-hati juga ketika dengan cuaca dingin yang ekstrim. Jangan taruh di luar kalau banyak angin kumbang gitu ya. Kalau dengan cuaca hujan dia masih tahan. Tapi kalau udah angin kumbang, dia bisa kena tetelo. Apa tuh Pak? Dia jadi ngantuk, kemudian matanya berair, itu susah sembuh, Nggak bersemangat? nggak bersemangat. Dia diterbangin juga pasti jatuh. Dia gak akan aktif kayak gini. Tuh, Iya Pak. ini kan dia tuh, dia nyaman dengan manusia, nyaman, takut. Seperti itu. Jadi yang penting tetap kita juga harus kasih vitamin. Ada vitaminnya gitu, 1 tetes. Buah juga sebagai seratnya gitu kan. Pada prinsipnya binatang sama dengan manusia. Udah kayak ngerawat anak lah ya. Betul gitu. Jadi ketika ya masih belum nikah udah terlatih ngerawat burung, nanti ngerawat istri juga jago. Hah, Bener-bener. loh, iya. Berarti. Burung aja kita sayang gitu. Iya. Gimana istri? Iya. Wah, itu kan. Gimana anak? Jadi salah kalau ada bahasa orang main burung lupa keluarga, salah. Saya sendiri nggak begitu. Prinsip saya bisa nyayangin burung, apalagi istri saya, Iya. gitu kan. Apalagi anak saya, burung aja saya sayang gitu. Jadi itu bukan prinsip benar. Kalau ada kena hobi, orang jadi lupa dengan keluarga. Awal mula yang bapak pelihara tuh yang mana? Burung yang Nah, saya waktu masih belajar saya pelihara betet. Ada Pak. Ada. Ini betet asli Jawa. Itu pertama kali banget Bapak. Ya, Dia masih bertelur. enggak. Kalau pertama kali saya kenal free fly, itu jenis konur juga, namanya San Konur. Nah, cuma setelah itu saya lari ke betet. Ini lokal. Dia cuma agak giras ya. Dia nggak terbang kalau. Oh. Tapi nggak apa-apa, nanti balik juga. Itu jenis betet. Mil. Ya, bawa ke sini. Mil ya. Dia namanya Mil. Ya? Namanya siapa Pak? Mili ya? Iya. Oh. Dilan. Dilanya mana? Dilanya kabur di Bandung. Nah, itu Jantan betina Pak? dia betina. Kan namanya Mil ya. Oh iya. Bisa cara ngebedain jantan sama betina tuh Nah, gimana? baik. Mas Kai minta tolong. Ini bawa ke sini.
pakai ini. Ya nanti saya jelasin. Ya, baik. Coba Mas Kai, terangin jantan dan betina. Oke. Ya, Ya baik. Kalau untuk jenis betet, cara terus balik dulu itu ya. Jadi sebenarnya Mas Kai ini kita satu tim dalam komunitas ini gitu. Ya, baik Mas Kai. baik. Kalau untuk jenis betet, membedakan jantan betinanya gampang secara fisik. Kalau burung-burung lain kan agak susah. Seperti tadi Ya, Nuri Pelanginya Kang Acung. Dari segi fisik, di sini kan ada ini ya, pink nih. Kalau teman-teman lihat. Nah, kalau pinknya itu lebih daripada jenggot yang hitam, itu betina. Tapi kalau di bawah jenggot itu jantan. Seperti Ya. itu. jadi lebih pada pink ya. Nah ini benar. Jadi dia betina, dia lagi ganti bulu sebenarnya. Udah copot. Gitu. Terus kalau ganti bulu warnanya berubah jadi apa? Yang jelas nggak jadi Power Ranger ya. Haha. Nggak, jadi warnanya nanti dia, ini kan udah kusem nih. Oh iya. Nah ini udah bulu tua kalau udah kusam-kusam begini. Nanti cerah lagi. Nanti cerah lagi gitu. Warna tetap gitu. Warna tetap, cuma dia akan lebih cerah lagi. Dan kalau lagi ganti bulu itu dia cenderung agresif, nyerang. Kenapa tuh, Pak? Karena hormon kalau manusia ya. Dia juga ngerasa gatel, jadi nggak nyaman, pengennya sendiri. Oh, kayak ibaratnya kalau kayak cewek PMS ya. Betul sekali. Agresif. Agresif, baperan. Kalau kita terus terbangin dia ngambek mencolok ke pohon. Oh, pernah kayak gitu, Pak? Ya, kalau lagi ganti bulu, kita paling terbang sekali doang. Kita lebih 2 kali, 3 kali dia ngambek di pohon. Sama, CPMS juga jangan dicolek-colek, gitu kan? Sekali colek mungkin masih toleran, 3 kali gampar tuh cowoknya. Nah itu, maka kita harus tahu, memahami betul karakternya. Salah-salah dia lagi ganti bulu kita paksa, bisa dia kabur atau kita digigit berdarah. Karena agresif, nyerang gitu. Nah, ini asli lokal Jawa. Gitu. Bapak sebelumnya sebelum melihara burung ini pernah ikut pelatihan burung nggak? Nah, kalau pelatihan kita adanya di komunitas. Cara merawat apa, cuma sharing pengalaman aja. Kalau pelatihan kita belum pernah ngadain. Cuma mungkin komunitas-komunitas di kota besar biasanya ada edukasi. Tapi justru di kebun binatang yang edukasi anak-anak komunitas. Contoh di kemarin saya ke Zoo Park yang di Bandung tuh, Bandung Zoo. Itu yang ngendel burung ini anak-anak komunitas malah. Kemudian saya ke Jogja juga, yang di Jalan Kaliurang itu ada zoo juga. Di situ yang apa namanya, yang handle, yang edukasi pengunjung anak komunitas juga. Justru anak-anak komunitas ilmu perburungannya lebih tinggi. Kadang dari petugas BKS sendiri, dari petugas pemerintah itu sendiri gitu. Paling kita collabnya dengan dokter hewan nanti untuk vitaminnya gitu, untuk kalau sakit perawatannya gitu, seperti itu. Itu sekilas tentang burung. Kalau perawatan tadi, makan rutin, jemur tiap hari, kalau bisa dari jam 7 itu yang paling baik tuh sampai jam 9. Di atas itu jangan, kasihan. Kemudian kalau malam usahakan di dalam ruangan. Kalau masih bayi kasih lampu, Biar anget. jadi anget. Itu kalau syukur-syukur lampunya ultraviolet. Kalau nggak ada ya lampu biasa yang 5 watt gitu. Seperti itu. Jadi hobi burung ini ada 2 jenis orang yang bisnis burung. Ada yang breeding, ternak, seperti Mas Kai tadi, beliau itu breeding. Ada yang melatih. Dia beli dari kecil, diurus, dilatih, udah jadi free fly, dijual.
bisa jadi cuannya di situ. Ada juga cuma jasa pelatihan. Dia nggak punya burung, tapi yang pengen dilatih burungnya sama dia, nanti dilatihin. Biasanya berapa mas guys? 1 juta? 1.500.000. Ya, jasa melatihnya. Lah misalkan dilatih orang ntar nggak nurut sama yang punya. Yang penting pointer. Maksudnya gimana? Pointer itu warna. Paruh bengkok itu cerdas kepada warna. Selama ngelatih, misalkan saya ngelatih punya mas, saya selalu pakai kuning Apanya? bajunya. Oh. Makanya pakai kuning, saya pakai putih. Pointer saya putih, kopiahnya putih. Sekilas mungkin ngelihatnya biasa, padahal ini pointer. Jadi burung saya nggak akan mencolok kepada yang selain putih. Jadi putih atau muka saya, bonding namanya. Bonding muka, bonding warna. Saya ngelatih punya orang, maunya warna apa pointernya? Kuning misalkan. Nah nanti saya pakai kuning, ketika balik ke pemiliknya pakai kuning. Ibarat itu memudahkan perkenalan nih. Betul. Jadi burung nanti akan mengenali. Iya, identitasnya tuh Identitas. lebih yang mencolok gitu ke Betul. mata burung. Dan kalau bisa warna-warna yang terang. Kuning, merah, oranye, stabilo. Lebih ke arah situ. Itu 1 juta sampai 1,5 juta. Bergantung jenis. Kalau jenis makau kan bayinya aja 28 juta. Iya. Tahu kan ya? Iya. Saya dulu pernah, udah saya jual. Oh, pernah ini, Pak. Ya, saya pernah handle makau gitu. Ya, saya di sini base campnya kalau ngelatih. Nah, jenis makau 28. Tergantung juga. Itu yang tipe murah tuh, yang warna biru. Kalau naik lagi yang merah green wing 80 Bayinya. bayinya. Kalau udah terlatih bisa 140. Kalau yang ungu jenis Yasin. Nah, yang ungu itu 1 Pajero bayinya. Oh. 600 juta. Kalau udah free fly bisa sampai 1 M. Itu. Maka untuk makau ini kalau belum siap mental mending jangan. Karena khawatirnya meninggoy. Kalau udah meninggoy udah Hangus tuh. Mending yang pemula tadi aja apa tuh, Pak? Konur. Konur aja ya. Konur aja dulu, pemula mah. Kalau udah expert naik bayan, jenis nuri yang gede. Yang kayak gini, Bayan. Bayan. Naik lagi nuri Afrika yang abu-abu. Saya punya nuri Afrika itu udah bisa kosakatanya udah banyak tuh. Di mana Pak sekarang? Nah, itu dia. Meninggoy juga. Oh, udah berapa kali meninggoy, Pak? Nah, saya udah ibarat kata Afrika itu kan waktu saya beli 8 juta bayinya. Sampai sudah expert, saya lempar dari rumah aja, dari jendela kamar. Bangun tidur, buka jendela, saya lempar, terbang, balik lagi ke kamar. Udah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, udah bisa. Qul huwallahu ahad udah hafal. Nah, ada yang nawar. Pak, ke saya 25, katanya 25 juta. Saya minta 30. Kekeh tuh. Mitos yang terbukti, burung kalau ditawar nggak boleh mati. Oh iya. Iya tuh. Itu nggak ada dasarnya, tapi banyak buktinya. Burung kalau udah banyak yang nawar, nggak kita kasih, itu biasanya mati. Tapi itu terbukti. Terbukti. Saya ditawar 25, saya minta 30. Akhirnya turun lagi. Udahlah. Dianya apa, naikin tawaran gitu kan. 26 enggak, terus itu sampai mati. Yang nuri bayan abu-abu. Itu dari Afrika. Satunya lagi ada dari Argentina. Argentina apa Peru ya? Peru, Amerika Latin. Yang Patagonian. Peru ya. Dari Peru ada namanya Patagonian. Jenis konur tapi yang mahal ya. Nah, itu sama. Ditawar 25. Waktu itu karena lagi Covid, barang lagi sulit, saya minta 30. Mati juga tuh. Dalam waktu 1 minggu. Harusnya berangkat umroh sama istri ke Liang Lahat. Makanya sebaiknya kita niatnya bisnis.
Kalau udah bagus, jual, gampang kita cetak lagi. Itu kan bisa 3 kali lipat. Dari 8 juta Iya. sampai 25. 3 kali lipat kan. Cuma karena kadang itu dia masalahnya. Udah kayak keluarga. Iya. Tuh. Nah itu kan. Tuh. Udah kayak anak sendiri ya Pak. Iya. Tuh. Kalau burung kicau mana mau begini kan. Di kandang gue gitu. Kan sekalinya dikeluarin terbang Terbang jauh. udah gak balik. Baik, apa lagi nih yang di... Itu nih, apa spill harga burung ini. Baik. Dari satu. Yang pertama ini dari jenis betet Jawa ya. Anakannya ini paling murah. Berkisar dari 600-700 ribu. Kalau udah dewasa begini udah matur ya, mature, udah matang begini. Nah ini udah birahi. Nanti saya mau cari jantannya. Ini 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, masuk dulu. Nah tadi yang Nuri Pelangi ini namanya Milea ya. Ini Sintayong nih, pelatih Korea Indonesia. Iya. Ya, ini Sintayong, dia bayinya berkisar 1 juta, 1,5 juta. Kalau udah skill dia bisa sampai 2 jutaan. Tapi kalau dia udah urban ya, urban itu kita lempar dari rumah aja dia balik, nggak perlu ke sawah, itu bisa 2,5 juta sampai 3 juta, tergantung skill ya. Nah, ini punya saya paling 1,5 juta lah. Nah ini ada lagi nih betet India, Betet India. betet perindapan. Nah ini namanya betet perindapan. Nih. Oh, ini namanya Raja. Dia sama dengan ini, cuma ini lokal Jawa. Udah. Iya. Iya, langsung berbagi. Resiko. Nah, dia ini betet dari India. Tuh. Namanya Alexandrin. Wow. Ya, bagus ya. Iya. Alexandrin. Ini kalau rapi, ini lebih ganteng lagi nih. Ekornya panjang dan apa namanya melengkung tuh, warna biru. Nanti di sini ada kalung. Di lehernya ada kalung warna pink. Jantannya, dia jantan nih, udah saya DNA sexing, harus dia gigit. Yang ini one man, kalau nggak sama ownernya dia gigit. Ya masuk. Raja ini dia lagi ganti dulu, makanya dia nggak terbang. Burungnya masih rusak, lagi ganti dia. Dia asli India. Kalau Indonesia punya betet tapi kayak gini, kalau India punya betet begini. Nah kalau misalkan burung India tapi kita bisa bahasa Indonesia bisa? Bisa, gitu kan. Orang Indonesia dilatih ngomong perindapan juga bisa kan? Iya benar. Dia nggak bakal ngomong acak-acakan itu dong. Hamko secora lo enggak. Karena dia di sini kita latih ngomong Jawa juga bisa. Ini. Dia expert juga talking. Lebih expert daripada ini dari Jawa. Dari body juga lebih besar kan? Agak lebih mahal nih. Bayinya 6 juta. Bayinya. Kalau udah expert terbang udah ganti bulu bisa tembus di angka 10. Gitu. Kalau ini kan tadi cuma 1,5 juta. Kalau impor dia sampai 10 juta. Pokoknya barang impor selalu mahal. Iya. Gitu kan. Nah, ini betet India namanya jenisnya Alexandrin. Kisaran harganya bayinya 5 sampai 6. Tapi ada juga ternyata di Thailand, Mas. Apa ya? Jenis ini. Dia lokality Thailand ada. Bodinya lebih kecil, seginian. Dia lebih murah, 2,5 juta. Lokality Thailand. Kalau ini lokality India. Bedanya apa itu Pak? Body. Kalau Kecil. Thailand lebih kecil, kalau India besar. Ini beda kan? Apa itu? Nah, ini raja nih. Nah, yang ini namanya burung teroris. KKB. Teroris. Kenapa nggak makan teroris? Nah, kan namanya KKB. Kelompok kriminal bersenjata.
Nah, Agak serem ya. ya. Tapi namanya sebenarnya kering-kering bukit. KKB, kering-kering bukit. Dia asli dari Sulawesi. Ya, dia asli Sulawesi. Ini saya nggak berani keluarin karena dia belum terbang. Tapi pasti balik. Gitu. Coba pasti gigit karena dia belum terbang. Mungkin gara-gara itu jadi sadis. Ya, karena ini saya belinya bukan dari bayi. Beli saya udah jadi. Dia udah terbang, udah free fly, saya beli. Tuh, makanya dia ke saya kurang begitu jiwai. Kalau yang lain dari kecil semua. Gitu. Nah ini kalau ini harganya kalau bayinya murah. Antara 600 sampai 900. Kalau free fly 1,5 juta. Nah ini jenis jantan nih, hijau. Ini merah. Lihat ya. Oh sama ya? Ya sama, jenis Nuribayan juga. Mas kayak ini bisa keluar tak? Rada one man sih. Sama owner ya, Sam? Iya. Ownernya ini. Ya owner ya. Coba Mas, dikeluarin. Disepil skill dan harganya. Ini kita sekalian mengedukasi ya. Iya betul. Langsung pegang kali aja. Sama Mas Rai. Pegang. Tuh, Tahu. one man. Ya. Kalau udah satu Pak. Ya, karena sama ownernya terlalu disayang. Iya, karena dari telur, dari Dari nol telur, hari. 0 hari. Jadi dia ternak sendiri, netes kecil masih merem, 0 hari dia rawat. Wow. Makanya udah kayak anak. Itu telurnya berapa? Telur gak dijual ya? Oh, Telur gak dijual. harus bayi aja yang Bayi. dijual. Karena kasihan, belum tentu orang yang Netes beli ya? bisa netesinya. Nah itu dia tuh PR-nya orang ngebreed. Kan kalau tadi bicara cuan kan kayaknya enak ya. Iya. Ya. Tapi kalau kita ngebreed kan sama kita beli nih sejodoh belum tentu kawin. Iya. Udah kawin belum tentu nelor. Nelor. Udah nelor belum tentu netes. Udah netes belum tentu hidup. Udah hidup belum tentu ya Free fly. free fly. Bisa jadi kan nggak apa bulunya kurang bagus. Iya. Nah ini namanya stu. Tuh. Iya. Terinspirasi dari suara knalpotnya Supra Toyota. Kan bunyinya Oh emang seperti gitu ya? iya kayak gitu. Nah, Harganya mulai dari berapa? Kalau ini untuk yang bersertifikat ya kita Iya. bicaranya di 6.500.000 kalau untuk baby ya. Tapi kalau udah jadi kayak gini bisa ditetapkan sampai 10 juta. yang serti ya. Nah, ini betinanya nih. Oh iya, kalau untuk jenis Nuribayan ya, kan kalau tadi kan melihat dari TV ya kalau yang lihat kan. Kalau untuk jenis Nuribayan tuh dari warna, kalau yang jantan tuh warnanya hijau. Nah kalau untuk yang betinanya Ini warnanya merah. warnanya merah. Gampang kalau ini bedain ini Iya. gendernya. Kalau jenis betet India, kalau jantan nanti ada keluar kalung warna pink. Kalau betina enggak, polos hijau aja. Kalau Nuri Pelangi kita harus DNA sexing. Ya harus kita ambil bulu di ekor, bawa ke lab, baru tahu jenis kelamin. Gitu.